Halo semua, selamat pagi. Topik kali ini adalah dasar-dasar dari tata bahasa Inggris, the basics of English grammar. Ini penting untuk Anda semua mempelajari bahasa Inggris lebih lanjut. Saya akan memperkenalkan dasar-dasar bahasa Inggris yang berupa kata kerja, kemudian kata kerja be. Ya. Nah, jadi saya mulai dengan parts of speech. Ini adalah jenis kata. Ada setidaknya 4 kata yang akan kita gunakan dalam bahasa Inggris, yaitu verb. Verb artinya kata kerja. Ya. Kemudian ada adjective. Adjective adalah kata sifat. Adverb adalah kata keterangan. Dan noun adalah kata benda. Jadi keep this in mind. You are going to refer to this. You are going to use this in your language, in your English language. Ya, ada 4 parts of speech: verb, adjective, adverb, dan noun. Ya, remember what each of them refers to. Nah, verbs atau kata kerja ada 3. There are 3 types of verbs. The first one is called V1. Yang pertama disebut sebagai V1. Ya. That's the same as infinitive. The other name of V1 is infinitive. That means kata dasar. Okay. Examples are do, make, run, go, eat, sleep, teach. Those are the base forms. Mereka adalah kata-kata dasar. Ya. Second one is V2, V2. This is also called preterite. Preterite. Ya, this is kata kerja lampau. Kata kerja yang dipakai untuk kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau. Ya. For example, you have did, made, ran, walked, talked. These are all the verb to or the preterite. Kata kerja masa lampau. Kata kerja yang dipakai untuk kegiatan yang terjadi di masa lampau atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. The third one is V3, verb 3. The name for this is past participle. Remember that, past participle is the verb 3. This is kata kerja bentuk sudah selesai dan untuk kalimat pasif. Apa maksudnya bentuk sudah selesai? Ya, dalam bahasa Inggris itu disebut perfect. Dalam bahasa Inggris kita menyatakan kejadian yang sudah terjadi atau sudah selesai itu dengan bentuk perfect. You are going to study that later, but in here the verb used for that perfect is past participle. Ya, ini adalah bentuk ketiga dari verb. Contohnya done, gone, taken. Ini done, gone, taken. These are all the verb 3, the past participle. Okay. Table of verbs. You have verb 1, verb 2, and verb 3. You have talk here as the verb 1, verb 2 as talked, and verb 3 as talked. You have walk, walked, walked. Yeah. If you notice, then you can see that in verb 2 you have verb 1 plus ed. In the verb 3 talk plus ed. Ya, hanya semuanya ditambah dengan ed. Walk, V2 nya ditambah dengan ed menjadi walked. V3 nya ditambah dengan ed menjadi walked juga. Print juga begitu, printed dan printed. Intend bermaksud, intended, and intended. Ya. But starting from
this row we have something different. Now for the verb 1 you have make. In the verb 2 suddenly you have made. Not make it ditambah dengan D, but made. And then for the verb 3, made as well. Now starting from this row, this is what we call irregular verbs. Kata kerja tak beraturan. Kenapa disebut tak beraturan? Karena memang sekarang tidak ada lagi aturan seperti ini. Kalau ini hanya ditambah dengan ed, di sini sudah tidak ada aturannya. Ya, jadi mau tidak mau memang harus dihafalkan. Ya, go menjadi went, V2-nya, V3-nya gone, take menjadi took, V2-nya, V3-nya taken, do menjadi did, V2-nya, V3-nya done, see menjadi saw, kemudian V3-nya seen. Karena nggak ada aturannya, you have to learn them, you have to memorize them. Okay, how do you get the list? Yeah, you can download from here, this website. Yeah, just take note of it. Itu dicatat, kemudian di download sendiri. Ya, it's in the form of PDF and it's quite handy, sangat praktis. Ya. The next one, I'm going to explain the verb be. Verb be is also an important point. In the verb be, again we differentiate the verb be for the present, for the past, and for the perfect. Ya. Untuk present, verb be-nya adalah is, am, are. Untuk past adalah was dan were. Dan untuk perfect adalah been. Yeah, again, this is going to be useful when you learn the tenses of English. Ini akan menjadi bermanfaat kalau Anda semua sedang belajar tenses dalam bahasa Inggris. Nanti ada yang namanya verb be. Nah, itu dibedakan. Kalau present itu adalah is, am, are. Kalau past adalah was, were. Dan kalau perfect itu menjadi been. Penggunaannya, he is working. Look at the be here. He is working. He is a teacher. I am a student. They are, ini ada be-nya, security officers. So this is how the be is used in present time, in present tense. Ini semuanya dalam bentuk present tense, tenses yang sekarang, tenses untuk kejadian sekarang. Ya. Bagaimana kalau di masa lampau? Look at the next. He was working. Ada was sebagai be-nya. He was a teacher. Ada was sebagai be-nya. Ya. I was a student. Here you have was. They were security officers. You have were here as the be. Bagaimana kalau perfect? He has been working. Been di sini adalah be-nya. Ya. Selain kata kerja, ini tadi semuanya adalah kata kerja. Kita juga bisa menggunakan be untuk kata sifat. We are happy. You have are here as the be. They were sad. You have were here as the be. But now they are happy. Are menjadi bentuk be-nya di sini berupa are. So that is the way the verb be is used in actual sentences. Okay, thank you for listening. Saya kira cukup sekian. Dipelajari baik-baik untuk menjadi dasar pembelajaran grammar selanjutnya. Thank you and see you again in the next episode.